Saya sepakat di dalam konteks ini dengan Nikita Mirzani ya, atau dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menghadirkan massa seperti kasus yang sebelum-sebelumnya. Jangan sampai agama dijadikan kendaraan untuk mengacau negara ini. Si Burik cara sholat aja nggak tahu Burik. Masa Allahu Akbar baru niat usolli fardo maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala takbir. Yang namanya sholat saya ajarin untuk orang yang tidak terlalu mengerti soal agama. Ini dari sana langsung sana? Iya. Oke. Saya ajarin ya, sholat itu kita tidak boleh meminta apalagi bercerita. Seperti contohnya, ya Allah, saya dizolimi, tolong balaskan dendam saya atas zolimi ini ya Allah. Jangan, nggak boleh. Sholat itu doanya harus simple. Doanya tuh cuman begini, saya kasih tahu, ya Allah berikanlah saya kesehatan agar saya bisa mendampingi anak-anak saya sampai dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, mohon maaf setelah hampir 1 bulan saya nggak upload video ya, karena ada beberapa hal yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga meskipun banyak sekali isu yang mestinya ditanggapi, tetapi saya belum menanggapinya. Nah, untuk menanggapi isu-isu yang lama itu kan basi ya. Hari ini ada satu peristiwa yang saya kira penting untuk kita pahami sama-sama, karena efeknya akan sangat luas sekali bila mana kita mengartikan peristiwa ini sebagai sebuah kecelakaan, statement orang. Padahal kecelakaan kita sebagai orang yang tidak waspada, menelan informasi secara tidak menyeluruh, artinya tidak utuh. Ya begitulah hari ini di zaman media sosial, di mana meskipun videonya katakan bertujuan baik, tetapi karena dipotong-potong, akhirnya menimbulkan kekacauan, kegaduhan. Dan kita juga sebagai masyarakat, sebagai netizen, yang kemudian entah tidak mau mencari informasi utuhnya, atau memang kita sudah didasarkan kepada membenci seseorang, sehingga ada keburukan di orang itu, langsung direspon secara cepat dan tidak bijaksana. Itulah ya. Ini pasti kalian semua, sahabat-sahabat sekalian itu tahu tentang isu ini. Bagaimana Nikita Mirzani, seorang artis yang kontroversial, fenomenal, dan pastinya tidak akan mau kalah dengan siapapun. Berani lah ya, terkenal, melawan. Dia itu kalau memang anggapannya apa yang dia lakukan itu benar menurut dirinya, itu loh ya, dia akan lawan siapapun itu di hadapannya. Nggak peduli pendukung orang itu banyak atau sedikit, nggak peduli. Kalau kita mencoba mengosongkan kepala dan hati nurani kita dari kebencian, dari kebencian, coba dinginkan dulu suasana hatinya dan pikirannya, kemudian lihat ulang apa yang kemudian Nikita Mirzani ucapkan. Jangan sampai hanya penggalan-penggalannya saja. Dia di awal tadi sudah jelas dong ya, sudah jelas. Saya kira dalam konteks ini saya pribadi memahami apa yang dia ucapkan, meskipun kalau mau dikatakan kurang tepat, ya kurang tepat juga, karena terkesan ceroboh di dalam mencontohkan
Tetapi itu pun kemudian kita sering melakukannya, ya, di dalam mencontohkan hal-hal yang buruk, di dalam mencontohkan hal-hal yang kita itu tidak mau jamaah atau pengikut kita melakukan hal ini. Kan dia sedang mencontohkan, oke, melapangkan niat yang menurutnya salah. Seolah dia kan di dalam video itu sedang berdialog, live streaming, sedang berdandan, berdialog dengan pengikutnya, di followernya ya, di Instagram ya. Kemudian dia menerangkan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh followernya. Ya salah satunya melapangkan niat dengan ya seperti itu, dengan agak sedikit dilecehkan. Ya, seolah itu kan bahasanya itu yang membuat terjadi kegaduhan itu. Padahal contoh ketidakbolehan dilakukan kan itu contoh saja. Dia memberikan contoh kepada followernya, nggak boleh melakukan hal ini, nggak boleh ketika niat dengan ucapan-ucapan seperti ini. Dan yang lebih uniknya, dia kan juga mencontohkan kalau berdoa setelah sholat itu berdoa untuk mengazab seseorang, itu juga nggak boleh. Saya sepakat di dalam hal ini. Ya, saya sepakat di dalam hal ini. Berdoa dengan hal-hal yang baik, apalagi setelah sholat. Jangan kemudian kita membenci seseorang dan berdoa setelah sholat untuk mengazab orang itu, kan itu ya. Saya sepakat di dalam konteks ini dengan Nikita Mirzani ya. Nggak boleh kita berdoakan yang buruk, udah aja cukup berdoa kepada untuk keselamatan keluarga, mendampingi anak dan sebagainya. Ini kan hal-hal yang baik. Gitu. Cuma itu ada yang memotong videonya. Itu masalahnya. Ada yang memotong videonya kemudian beredar. Yang beredarnya itu hanya ucapan pelapadan itu tanpa melihat asbabun nuzulnya. Kalau di dalam Al-Quran itu tanpa melihat asal usul kenapa dia mengeluarkan ucapan itu. Ya. Ya meskipun di dalam video itu sedang membicarakan seseorang. Dan saya tidak mau masuk ke dalam konflik para seleb itu ya, para artis itu, biarkanlah. Tapi dalam konteks pembacaan itu saya kira nggak salah juga menerangkan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh followernya. Tuh, dan saya kira sah-sah saja. Bukan hanya dia saja yang selalu melakukan hal itu. Kita juga kan kadang-kadang kalau kiai, kalau ustadz, kalau ulama sering mencontohkan kepada santri agar tidak boleh melakukan hal ini dengan dicontohkan melapangkannya. Ya, contoh satu ustadz yang kemudian populer ini ya. Kita lihat sama-sama bagaimana dia ketika mencontohkan di depan banyak jamaahnya untuk tidak boleh melakukan hal ini. Haji itu cerita kabarnya anak saya nikah belum pernah hamil duluan berbuat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oke, jelas ya. Dia mengucapkan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh jamaahnya. Coba kalau misal video itu ada yang memotong, tidak memakai prolog, tidak memakai akhiran, cukup kalimatnya itu yang kemudian disebar, kan jadi masalah juga. Nah ini penting kita di dalam zaman hari ini untuk mencari informasi secara utuh, apalagi di media sosial. Kalau kita tidak mencari informasi secara utuh di dalam penggalan video, berita, dan sebagainya, maka akan sangat banyak sekali kegaduhan yang terjadi. Ya, akan sangat banyak sekali kegaduhan yang terjadi. Yang saya sayangkan juga, kenapa Ustadz Abdul Latif, ada ya Ustadz yang mengkritik, itu Ustadz yang saya senang kepada beliau. Beliau selalu berceramah, bercerita tentang agama, dibumbui dengan rumor, tetapi tidak menyelewengkan esensi tentang ajaran agama Islam dalam konteks Indonesia. Ya, ada tuh videonya yang viral Ustadz itu tentang bagaimana masyarakat Indonesia selalu tidak percaya kepada pemerintah urusan COVID itu tuh ya. Sedikit-sedikit salahin, sedikit-sedikit salahin, sedikit-sedikit salahin. Rasional, viral tuh pada saat itu. Video itu viral. Keren, saya kira keren. Dia mampu
merasionalkan sesuatu yang sebetulnya katakan sangat riskan di masyarakat, tapi dia bahasakan dengan bahasa yang sangat sederhana dan mampu dimengerti oleh masyarakat. Cerdas sekali beliau. Dalam konteks itu saya acungkan jempol. Dalam konteks-konteks yang lain juga saya sering sepakat kepada Ustadz ini. Tapi dalam konteks mengomentari Ustadz si Nikita Mirzani ini ya, ini terburu-buru. Apalagi Nikita Mirzani ini berbahaya orang ini. Dia kan sekarang menantang, silakan aja laporkan, sebanyak mungkin laporkan, karena merasa bahwa dirinya nggak salah. Karena kalau saya lihat video poolnya juga, dia sedang menerangkan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh followernya, bukan melakukan sesuatu yang harus dilakukan oleh followernya, kan itu ya. Kan ada bahasa gini nih kita ini ya, Mirzani ini, saya akan mengajarkan kepada orang yang tidak tahu agama, ya kan gitu. Follower-followernya yang mungkin minim pengetahuan agama, jangan sampai melakukan hal itu, jangan sampai berdoa sesuatu keburukan ketika habis sholat. Udah aja berbuat kebaikan-kebaikan. Kan kalau dibahasakan secara sederhana kayak gitu. Cuma karena yang ngomong gaya mimik, gaya bicara, gestur tubuh Nikita Mirzani seperti itu sehingga menuai kontroversi. Artinya satu, coba lapangkan hati dan pikiran, kemudian lihat fakta video. Maka kalau kita lapang hati dan pikirannya, saya yakin 100% tidak akan ada kegaduhan dan tidak akan menjustifikasi si Nyai ini dalam konteks ini ya, dalam konteks ini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan tidak terjadi kegaduhan. Jangan sampai isu Nikita Mirzani ini, apalagi isu agama ini, sangat sensitif di Indonesia ya, memicu, memantik kemarahan banyak pihak atau dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menghadirkan massa seperti kasus yang sebelum-sebelumnya. Jangan sampai agama dijadikan kendaraan untuk mengacau negara ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.